Proses naturalisasi gelandang Utrecht Emiliano Jonathans telah memasuki tahap lanjut. Ia akan dipersiapkan untuk bertanding membela timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Ketua Umum SI Erick Thohir melalui media sosialnya pada Jumat. Ia menyerahkan Jonathans kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan ini, SI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht Emiliano Jonathans yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang, jelas Erick. Jonathans lahir di Arnhem dan merupakan jebolan akademi klub kota tersebut, yakni Vitesse. Ia memiliki darah Indonesia lewat keluarga ayahnya, tepatnya sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sejak awal 2025, ia pindah ke Utrecht. Ia tampil dalam 31 laga musim lalu, sebagian besar bersama Jong Utrecht di Divisi 2 Liga Belanda. Namun ia juga 8 kali dipercaya turun di Eredivisie, 3 sebagai starter. Musim ini, ia sudah turun 2 kali di kualifikasi Liga Eropa dan sekali di Divisi 2. Andai selesai tepat waktu, ia akan menambah kental aroma keturunan Belanda di dalam timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Indonesia akan menjalani 2 duel krusial melawan Arab Saudi dan Irak pada 8 dan 11 Oktober mendatang di Jeddah. Jika memenangi 2 laga tersebut, 1 tiket ke Piala Dunia 2026 akan digenggam. Proses naturalisasi striker keturunan Indonesia Belanda, yakni Mauro Zijlstra benar-benar menyita perhatian banyak media. Setelah proses naturalisasi striker berusia 20 tahun tersebut ramai diulas media lokal Indonesia, kini media luar negeri beramai-ramai juga memberitakan proses naturalisasi striker asal klub Belanda, FC Volendam tersebut. Terbaru, media asing asal Vietnam, Soha menyoroti proses naturalisasi Mauro Zijlstra yang dianggap terkesan buru-buru. Melansir dari laman resminya, Soha menyebut SI menjadi khawatir tak lolos ke Piala Dunia 2026 dan langsung buru-buru menaturalisasi Mauro Zijlstra. Pernyataan yang ditulis oleh media Soha ini dikarenakan Erick Thohir merasa panik dan kecewa dengan progres striker naturalisasi lainnya di timnas Indonesia, yakni Ole Romein. Ole Romein sendiri saat ini diprediksi tak bisa memperkuat timnas Indonesia dikarenakan masih menjalani pemulihan cedera yang didapatkannya saat berlaga bersama Oxford United di turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Lebih lanjut lagi, Erick Thohir diprediksi akan segera mempercepat proses naturalisasi Mauro Zijlstra guna mengantisipasi kondisi lini depan skuad Garuda di babak round 4 nantinya. Bahkan, dirinya disebut-sebut akan menemui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto guna meminta rekomendasi naturalisasi Mauro Zijlstra secara resmi. Satu lagi pemain keturunan berdarah Indonesia dikabarkan siap dan didekati untuk membela Merah Putih. Nama tersebut adalah Dean Zandbergen yang diketahui memiliki keturunan Indonesia dan berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Pemilik nama lengkap Dean Zandbergen ini mengaku telah dihubungi pihak SI sekitar sebulan yang lalu. Kabar yang diungkap lewat podcast milik mantan pemain Yusa Nugraha di YouTube ini menyebut jika Dean telah menjalin komunikasi dengan staf SI. Perjalanan pemain kelahiran Zoetermeer, 5 September 2001 ini cukup berliku dalam karier sepak bolanya. Ia memulai kariernya di tim junior top hingga 2015 dan kemudian pindah ke Akademi Excelsior Rotterdam sampai tahun 2018. Performa pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek ini kemudian menarik minat Sparta Rotterdam yang merekrutnya pada 2023. Ia yang dipindahkan ke Jong Sparta, sukses bermain dalam 32 pertandingan Tweede Divisie dan membuat 5 gol. Kontrak profesional didapatkannya bersama FC Dordrecht pada Mei 2024. Namun di sana ia hanya menjadi pilihan kedua Schapenkopen. Setelah bermain dalam 24 pertandingan dan mencetak 3 gol, Dean hijrah ke VfL pada musim dingin lalu. Posisi bermain Dean yang merupakan penyerang tengah, membuatnya berkesempatan dinaturalisasi karena kebutuhan timnas di sektor tersebut. Menarik untuk ditunggu, apakah Dean akan menjadi pemain keturunan berikutnya yang berseragam Garuda nantinya. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra rupanya sudah di depan mata, bahkan sudah ada update lanjutan yang sangat jelas sekali.
yaitu berkas-berkas peralihan kewarganegaraan untuk Zijlstra sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini tentunya adalah kemajuan yang sangat positif. Belum lagi, proses naturalisasi striker FC Volendam itu memang agak dipercepat lantaran mengingat dekatnya skuad Garuda dengan laga 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang jelas, pihak PSSI pun sudah mengetahui kapan tanggal pastinya bagi Zijlstra untuk disumpah menjadi seorang WNI. Jawabannya itu adalah di bulan Agustus, jika mengutip dari statement Ketum PSSI. Yang pasti, karena dokumen sudah ditandatangani oleh Presiden dan masuk ke meja DPR, tentu proses selanjutnya akan dibawa ke meja Menteri Hukum. Setelahnya, bisa untuk kemudian nanti berkas kewarganegaraan disetujui, hingga permohonan naturalisasi dan gelar WNI dapat menjadi milik Zijlstra. Sehingga pada puncaknya adalah prosesi pengambilan sumpah, yang merupakan prosedur paling inti daripada perpindahan kewarganegaraan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah proses peralihan federasi, misalkan bagi Mauro yang nanti akan berubah federasinya dari yang awalnya KNVB jadi PSSI. Tentunya, proses naturalisasi Mauro merupakan bagian yang paling dinanti oleh fans Garuda, mengingat pemain ini adalah satu sosok yang penting untuk lini depan. Karena bermain sebagai striker, itu pun yang membuat proses naturalisasi Mauro bisa lebih dipercepat dan diproyeksikan dapat selesai sebelum round 4 dimulai. Oleh karenanya, Ketum PSSI bilang bahwa proses alih kewarganegaraan Mauro akan dipercepat di bulan Agustus ini. Jurnalis Italia Fabrizio Romano menjawab rumor Mesut Ozil ke Crystal Palace pada bursa transfer musim panas 2025. Saat ditanya pengamat sepak bola tanah air Hanif Tamrin via pesan singkat, "Hai Fabrizio Romano, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Ada rumor Mesut Ozil diincar Crystal Palace. Apa Anda tahu soal ini?" Tanya Hanif ke Fabrizio Romano. "Saya nggak tahu," kata Fabrizio Romano menjawab pertanyaan Hanif. Hanif mengambil kesimpulan, kabar Mesut Ozil ke Crystal Palace hanya fiktif belaka. Kabar Mesut Ozil diincar Crystal Palace pertama kali dimunculkan akun Slimay. Akun ini menyebut Mesut Ozil telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Crystal Palace. Direktur teknik FC Twente pun buka suara soal kabar Mesut Ozil gabung Crystal Palace. Jan Streuer secara tegas tidak tahu-menahu soal kabar yang menyebutkan sang pemain diburu Crystal Palace. "Saya tidak tahu-menahu soal ini," kata Jan Streuer. Jadi kemana Mesut Ozil akan berlabuh pada bursa transfer musim panas 2025? Menarik untuk dinantikan. Sorotan kembali tertuju pada rencana naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Kali ini, nama striker klub Serie A, Bologna FC, Tigres Dalinga, yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta, mencuat sebagai kandidat terkuat. Langkah PSSI mengincar Dalinga bukan tanpa alasan. Pasalnya, striker naturalisasi sebelumnya, Ole Romeng, mengalami cedera serius saat membela Oxford United dalam laga pramusim melawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Akibatnya, striker andalan timnas Garuda itu harus absen panjang, termasuk tidak bisa bermain di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam situasi darurat tersebut, PSSI kabarnya bergerak cepat. Akun kabar bola Gadura pertama kali membocorkan informasi mengejutkan tersebut. Mereka menyebut PSSI tengah mengincar striker kelas A dari klub Serie A Italia, dan sosok itu adalah striker Bologna Tigres Dalinga. Dengan tinggi 185 cm, dia terkenal sebagai penyerang andal dengan naluri mencetak gol tinggi. Pemain ini juga memiliki nilai pasar fantastis. Transfermarkt mencatat harga pasarnya mencapai 208,58 miliar. Jika Dalinga benar dinaturalisasi, kehadirannya akan membawa kualitas Eropa ke lini depan Garuda. Dengan gaya bermain agresif dan pengalaman di Liga Top Eropa, ia bisa menjadi solusi jangka panjang lini serang timnas Indonesia. Apalagi, keberadaan Jai Zes dan Sandy Walsh menunjukkan pemain naturalisasi berkualitas mampu langsung nyetel dengan skema Sintayong. Bila proses naturalisasi Dalinga berjalan lancar, publik sepak bola Indonesia boleh berharap banyak dari duet lini belakang dan depan yang sama-sama berstandar Eropa.